Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, kembali kita bersua dalam Danau Inspirasi Channel, sebuah channel yang fokus pada isu-isu pemberdayaan, khususnya pada pemberdayaan. Sobat-sobat semua, kali ini diskusi kita akan membahas tentang kegiatan nagari, khususnya pengembangan sawah pokok murah sebagai terapan penggunaan dana desa untuk kegiatan ketahanan pangan minimal 20% di Kabupaten Agam. Sobat-sobat semua, untuk membicarakan itu kita telah dihadiri oleh 3 orang narasumber yang sangat berkompeten membahas itu. Yang pertama Bapak Andri Asmi, SSTP MSC. Sore. Beliau adalah Kepala Dinas DPMN Kabupaten Agam. Yang kedua Insinyur Joni, pemerhati pertanian sekaligus inisiator sawah pokok murah. Selamat siang, sore Pak Joni. Ya, sore. Yang ketiga adalah Insinyur Arif Restu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Agam. Sore. Selamat sore. Sore. Sobat-sobat semua, mengapa kita mengambil tema ini? Karena kan memang ini sudah menjadi visi misi dari pemerintahan Presiden Prabowo hari ini, bahwa salah satu dari cita-citanya itu adalah tentang kemandirian bangsa dan ketahanan pangan. Nah, itu yang diimplementasikan melalui dana desa, di mana di dalam satu ketentuan di aturan dana desa itu bahwa penggunaan dana desa itu harus diarahkan untuk kegiatan ketahanan pangan minimal 20%. Nah, ini menarik ini. Di Kabupaten Agam, kegiatan ini diimplementasikan dalam bentuk pengembangan sawah pokok murah. Jadi sebuah macam sistem budaya yang memakai dana desa untuk mendukung dana desa ketahanan pangan. Nah, ini yang akan kita gali bersama narasumber yang hadir, yang seperti yang saya sebutkan tadi. Itu pertama saya ingin gali dulu ke Kabupaten Agam, khusus Kepala DPMN Kabupaten Agam Pak Andri Asmi. Saya ingin mendapat gambaran mengapa ini tertarik mengembangkan sawah pokok murah di dana desa ini sebagai bentuk implementasi kegiatan ketahanan pangan ini. Baik, terima kasih Pak. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Kadis, Kuda Joni, dan Pak Nok. Jadi luar biasa ini sebetulnya kegiatan sore hari ini. Karena kenapa kami sampaikan demikian? Ini menjadi ajang penyampaian informasi khususnya di Kabupaten Agam kepada stakeholder atau Pak Wali terkait lah. Kita di Agam itu mempunyai 92 nagari definitif, dan ada beberapa nagari lagi yang hari ini sedang dalam masa menuju definitif. Nah, apa yang sampaikan tadi, kenapa sawah pokok murah menjadi suatu pilihan di Kabupaten Agam? Hal itu pun yang membuat saya menarik, hal itu pun sama persis apa yang ditanyakan banyak orang ke DPMN. Pak Kadis, kawan-kawan DPMN, kok ada sawah pokok murah? Nah, perlu kita pahami bersama adalah sawah pokok murah itu, tadi sudah sampaikan, bagian dari ketahanan pangan. Jadi ada yang mengatakan sawah pokok murah itu tidak ada regulasinya. Tidak, salah. Sawah pokok murah itu bagian dari ketahanan pangan yang menjadi prioritas tidak hanya oleh Pak Bupati Agam saat ini, tapi merupakan prioritas mulai dari Pak Presiden Prabowo. Nah, ini yang kita semangat, ini yang kita lihat di Agam. Dan yang kedua yang kami sampaikan adalah ada beberapa rujukan yang mendukung untuk itu. Pertama ada Permen nomor 2 tentang penggunaan dana desa, fokusnya seperti apa. Di situ ada juga ketahanan pangan. Terus di awal tahun 2025 ini ada lagi Kepmen nomor 3 tentang bagaimana pelaksanaan program ketahanan pangan. Kita melihat di sisi aturan ada beberapa perbedaan dari dua itu. Nah, kalau dari Kemendes nomor 3 itu ada konsepnya BUMNA, ada lembaga ekonomi, ada TPK. Hari ini itu menjadi salah satu yang masih kita perbincangkan. Kenapa itu kami sampaikan? Karena ketika kita memasukkan kegiatan itu di dalam BUMNA, kita juga sama tahu hari ini ada beberapa BUMNA di Agam yang masih kita lakukan, bisa kita katakan pembinaan lah ya.
Jadi tidak mungkin itu kita ambil untuk murah. Nah, apalagi yang kita lakukan, makanya ini ketahanan pangan yang sesuai dengan program prioritas Pak Presiden Prabowo hari ini kita masukkan ke dalam kegiatan di negara. Bapak Ibu yang kami hormati, itu yang pertama. Yang kedua, apa lagi yang dilakukan oleh kita dari PMN untuk memfasilitasi itu? Yang menariknya seperti ini nih, Pak. Kita melihat semangat Pak Bupati kita di masa awal beliau kampanye mempunyai visi yang jauh ke depan. Bagaimana agam itu mandiri pangan, aman pangan, mandiri pangan. Bagaimana petani itu dia ke sawah, walaupun dia tidak punya uang, dia bisa bersawah. Itu konsepnya sebetulnya kalau kami tangkap dari apa yang beliau diskusikan dengan kita. Nah, makanya sawah pokok murah menjadi satu pilihan. Agak panjang ini sebetulnya ceritanya. Ini menarik betul. Kenapa demikian? Kita tantangan terberat itu kita merubah mindset petani. Ayah saya petani, mungkin ayah beliau juga petani. Selama ini belum kita lahir, kita tidak pernah menghitung pokok wak bersawah. Bara membali memasukan mau upah orang memajak. Bara untuk maulah yang lain sebagainya. Bara memupuk, bara karuang pupuk habis dalam sekian petak sawah. Yang kita tahu, petani kita ketika panen pulang 10 karuang. Bahagia beliau. Wah, tahun ini sawah kita padinya 10 karuang. Panen satu lagi, pulang sebalik karuang. Wah, bahagia. Oh, ternyata tahun ini naik sekaruang. Lupa kita hitung berapa biaya pokok awak untuk bersawah. Nah. Kemudian Pak Bupati kita, Pak Beni Warlis, mempunyai ide yang cemerlang. Bagaimana hasil panen itu luar biasa, pokoknya kurang, bahkan bisa dikatakan kalau kita bisa diksi, tidak apa pokoknya loh. Nah, murah, memang murah, tapi hasil berlimpah. Kurang dari hama. Nah, kami melihat dengan DPMN, ketika itu muncul, kita langsung diskusi. Kita diskusi dengan BPN, kita bawa pendamping desa, kita bawa stakeholder terkait. Ini awal-awal ceritanya nih. Terkait, kita bawa ke pertanian, ke ketahanan pangan. Bahkan yang menarik, kita bawa ke kepala KPPN Bukit Tinggi untuk diskusi. Jadi Pak In itu, kepala KPPN Bukit Tinggi, yang tugas beliau mentransfer dana desa ke nagari, ke daerah, melihat ini memang ini ruhnya. Ketahanan pangan. Jadi maksudnya gini, artinya kegiatan sawah pokok murah justru mendukung ketahanan pangan itu. Justru mendukung ketahanan pangan. Itu satu. Dengan biaya yang minim. Dengan biaya minim. Yang kedua, secara regulasi ini sudah didukung oleh regulasi juga gitu. Dan menariknya hari ini kita nih berdua nih dengan Pak Bupati juga, kita ngambil mencari peluang-peluang apalagi aturan yang tertinggal. Nah, karena juga banyak. Kabarnya saya dengar ada konsultasi dengan BPKP Yang menariknya hari ini, ya namanya program. Tidak semua mungkin yang tahu, ada juga mempertanyakan. Nah, makanya Pak Bupati mengajak kami tadi, yuk kita diskusi ke BPKP. Wah, ini luar biasa. Gayung bersambut. Nah, hadir kami dengan Pak Bupati tadi, ada inspektorat juga loh. Kami sampaikan ini loh aturannya, ini prioritas Pak Bupati, ini prioritas Pak Prabowo, ini yang kita lakukan, ini aturan pendamping, ini yang kami lakukan hari ini, sehingga rencananya kita launching sawah pokok murah itu tanggal 25 besok. Nah, saya berharap ini kawan-kawan yang konferensi ini hadir nih sama-sama nih, kita saksikan nih. Nah, ketika itu kita sampaikan kepada BPKP, disampaikan seperti ini. Yang menariknya nih, kalau seperti ini Pak Bupati, Pak Inspektur, Pak Kadis, ini agak memang sudah on the track. Sudah dia ikut aturan. Nah, jadi lanjut aja bilang. Lanjut, insya Allah dapat dukungan kuat dari BPKP waktu itu ya. Insya Allah tanggal 25 kami BPKP hadir. Wah, bayangkan. Nah, itu yang menambah tadi saya sampaikan, oh kalau seperti ini Pak Kadis bertambah daging saya 1 kilo saya bilang. Nah, kenapa? Apa yang menjadi impian Pak Bupati, apa yang menjadi harapan petani untuk bisa dia buat pulang beras, tapi minim bahkan tidak ada dana produksi, ini yang terjawab sudah. Nah, makanya melalui kesempatan ini kami berterima kasih kepada Uda Joni, Pak Kadis dan kawan-kawan semua. Saya diberi kesempatan hadir di sini untuk lebih memantapkan kawan-kawan kita Pak Wali. Yuk sama-sama. Aturannya sudah oke loh. Dari
permen sampai kepmen sampai yang paling penting hari ini anggaran itu masuk ke negara dikunci dengan musyawarah khusus, musnah khusus negara. Nah, itu tidak lagi, Pak. Jadi ada mekanismenya juga Dan yang tidak ada selalu- ragu lagi. Jadi silakan bekerja saja, kita buktikan agam is the best. Oke. Saya mendapat informasi ini dari senior-senior beliau dari ini. Mungkin kalau ini berhasil, agam bahkan untuk Sumatera Barat mungkin kita yang paling pernah ini. Nah, ini nanti teknisnya seperti apa? Ini yang kita juga minta dari Pak Kadis Pertanian, Uda Joni sebagai penggagas pokok murah, apalagi yang kita Nah, lakukan. ya, sekaitan dengan itu saya coba beralih ke Pak Joni ini sebagai inisiator dan pemerhati yang petani. Ini kan pokok murah dari Pak Joni lah, katakan seperti itu. Dan dihubungkan dengan ketahanan pangan. Nah, mungkin bisa lebih ditegaskan, dijelaskan. Bagaimana swap pokok murah ini mendukung ketahanan pangan itu seperti apa logikanya? Baik, jadi kita mulai dari Presiden. Ya. Presiden kita ini hampir setiap hari cerita menyebut pangan, Ya. swasembada pangan. Hampir setiap hari boleh dilihat di media sosial. Kemudian beliau juga mengatakan negara ini harus efisien. Itu harapan Presiden. Artinya apa? Yang efisiensi itu tidak hanya di pemerintahan, tidak hanya sekadar memotong-motong uang jalan, baju dinas dikurangi. Bukan itu saja. Rakyat ini juga harus efisien. Jadi proses efisiensi juga bergerak di masyarakat, di rakyat. Namanya negara itu ada rakyat dalam dong. Itu Bung ketahui ya. Ada pemerintah dan rakyat di sana. Sekarang yang disebut efisiensi kan pemerintah saja. Nah, kami kurang ini. Berapalah uang pembangunan negara ini dibanding pembangunan oleh rakyat. Rakyat ini lebih efisien, baru kita maju. Nah, sawah pokok murah ini menjawab keduanya. Jadi tidak hanya sebatas ketahanan pangan sebenarnya. Gerakan Pak Prabowo itu gerakan itu meminta kita harus ketahanan pangan kita harus terwujud 3 tahun. Itu kan perintah sampai ke Wali Nagari. Tidak ada uang pun kita kerjakan. Kita pun di sini siapa yang bayar kita kan ada. Karena ini pemerintah Presiden. Apa lagi? Begitu kita menyikapinya. Jangan mencela juga. Karena orang tak banyak yang mengerti apa itu sebuah gerakan. Negara ini dibangun tidak dengan uang ini, dengan sebuah gerakan kemerdekaan. Mana ada proyek kemerdekaan dulu, tidak ada. Iya. Ini pikiran proyek, yang pikir proyek itu minggir aja lah. Jadi Buat sementara, ini ya? minggir aja sebentar nanti masuk lagi. Jadi sangat jelas hubungan Jelas. antara SPM dengan ketahanan pangan, bahkan dengan program Presiden Prabowo dalam Efisiensi. Nah di provinsi kan juga sumber sebagai lumbung pangan. Ya, ini salah satu kabupaten menyikapi. Nah dalam kondisi sekarang, dalam kondisi serba sulit, ini kan uangnya sangat terbatas ini. Iya. Ini pemerintahan sangat terbatas. Ini kan Kadis Pertanian berapa lah uangnya ini? Hah? Untuk malap meja saya pikirkan juga. Nah dengan ada uang Di desa. masyarakat, uang desa, dengan itu kita membangun. Artinya uang ini digunakan seefektif mungkin dan seefisien mungkin untuk Ya. pembangunan rakyat itu Untuk sendiri. pembangunan. Nah gitu, itu intinya. Ini jadi untuk gerak pembangunan ini. Nah satu lagi nih Pak Joni, ini Jadi kan menyangkut ketahanan jelas. jelas ya. Karena soal pokok murah ini saya pastikan produksi tidak turun dan pasti naik. Kalau sawahnya sawah Bacinagan, keracunan besi, saya pastikan produksinya 2 kali lipat. Apa lagi? Iya. Mana ada? Ini soal pokok murah ini sebuah kesisteman. Iya. Ini kan pengalaman panjang saya ini yang dituangkan. Nah 40 tahun, 45 tahun kita bermain di pertanian. ada yang menarik juga Ya. dari wacana yang berkembang, isu yang berkembang kan ini sistem ini belum direkomendasi ya sesuai dengan undang-undang penyuluhan itu, undang-undang nomor 16 tahun 2006 itu. Nah, bagaimana pendapat Pak Joni Ya. terhadap wacana-wacana isu-isu? Dari awal saya sudah menyampaikan ke kawan. Ini tidak akan lancar ini. Kita pokok murah. Karena ada orang terganggu. Betul. Ya, orang yang ngurus pupuk terganggu itu.
terganggu saku-sakunya. Kurang ngurus Ah, Sinta. iya. Pokoknya ikut-ikutlah sata-sata dia dalam. Kan gitu. Mau pokir-pokir. Ini adalah kalau mau puk seperti hari biasa. Enggak mau puk juga enggak apa-apa. Berarti yang pasti tidak melanggar undang-undang itu ya dalam karena dibunyikan itu. Kalau undang-undang itu kan undang-undang nomor 16 16 tahun 2006 itu yang tentang penyuluhan. itu kan jelas. Memang dikatakan setiap yang akan disuluhkan itu kan harus ada rekomendasi dari Kementerian Pertanian Iya. atau pemerintah terkait, Iya. kan begitu. Ah, Kecuali, ada kecualinya. Ini yang lupa, atau lupakan, karena kita tidak setuju dengan ini kan, macam-macam lah. Ini begitu. Kecuali kalau dia tradisional. Nah ini termasuk yang tradisional itu. Apa ini kan sebuah sistem. Di sistem itu ada tata namanya. Dalam tata ada cara. Ya. Ah, Ini banyak sekali cara dalam sistem usaha pokok murah ini. dan itu memang kearifan Cara lokal. itu teknologi. Cara itu teknologi semua. Kenapa lahir Undang-Undang Nomor 16 itu? Ah, Karena di pasal ini tujuannya agar petani ini tidak tertipu, lingkungan tidak rusak. Kita bukan main bahan kimia, kita bukan main bahan pabrikan. Siapa yang mau ditipu ini? Kan tidak ada orang bayar ini. Kecuali saya mau dagang pupuk. Ya artinya kan secara apakah teknologi, sistem kan, tapi ini muatan tradisionalnya sesuai yang ketentuan di Iya, atas itu iya. sangat kuat sekali ya. Kearifan lokalnya sangat besar sekali gitu ya. Ini yang penting itu semua pihak yang mendengar ini. Ah, Ya mulai apa birokrat, apa orang fungsional dia, apa dari kampus. Berpikir itu yang benar. Lu tidak mau pikir, tidak mau bekerja, orang dihambat pula. harusnya didukung ya. Kebodohan atau ketamakan ini, pilih aja dua. Dua-duanya mungkin. Bodoh dan tamak. Nah itu, tidak tahu saya. Iya, iya, oke. Tidak mau menolong, ya sudah. Jangan menghambat. Ada pula nanti masuk penjara. Apa yang mau dipenjara? Orang untuk seorang dengan cara ini dipenjara pula. Ini tidak itu. Jadi tidak perlu khawatir lah ya dengan Banyak sekali berupa pejabat ada. Hambatan semua. Kemudian terakhir anggota dewan ini. Hati-hati itu Pak Wali. Mengingatkan alhamdulillah, terima kasih kita mengingat. Tapi trennya jangan sampai memperlemah semangat orang. Jangan sampai menghambat terkesannya. Nah, ini yang penting. Membangun ini memang tidak gampang. Ya, tapi kalau semangat kurang, minggir aja dulu, tidur aja di rumah dulu. ini kan. Tidak usah bercelote pula, mengerti enggak? Nah, itu kalau menurut saya itu. Oke. Ah? Oke. Jadi secara teknologi dia bagus sesuai dengan aturannya. Nah, ini kita beralih ke Pak Arif nih. Ya. Ini kan bagaimanapun juga kan ini kegiatan yang sangat terkait erat dengan Betul. sektor pertanian ya. Siap. Pangan, pertanian itu kan jelas hubungannya. Dan Pak Arif kan Kepala Dinas Pertanian. Nah, ini bagaimana Pak Arif melihat kegiatan ini dan dukungannya seperti apa yang dilakukan dari Dinas Pertanian? Silakan. Pertama mungkin terima kasih ya Bang Yos. Ya. Saya tidak membahas lagi ketahanan pangan karena itu sudah pasti. Ya. Saya ingin mereview kembali persoalan usaha pokok murah ini. Sebelum kita heboh dengan persoalan pokok murah ini, kalau di Agam, John, itu 2 tahun yang lalu semenjak tahun 2023 kita sudah mulai. Sudah ada yang memulai, memang dimulai dari petani-petani andalan kita. Ya, itu kan belum Ya. belum terdengar orang. Belum terganggu telinganya. belum Ini, terdengar. ini kan Karena soraknya itu- Bupati Agamnya berlebihan terganggu telinga orang. ya. Ini aja masalahnya. Nah, sudah ada spot-spot di masing-masing kecamatan di daerah di atas maupun di Tanjung Raya itu bagian bawah itu sudah ada. Ya. Dan di masing-masing mereka itu sudah memperlihatkan hasil. Dan justru mereka yang lebih pintar PPS kita ini. Nah, PS dengan penyuluh pertanian spesial Swadaya. swadaya. Ini kan petani nih. Ya, petani. Petani penyuluh swadaya. Nah, Nah, Jadi memang petani murni yang bergerak ya. Artinya tanpa honor, tanpa bantuan pemerintah, inisiatif sendiri. Dan itu kebanyakan memang binaan udah kita. Pak Doni.
Dan sampai hari ini mereka lah yang menyuarakan paling semangat itu. Nah, tapi sekarang penyuluh si Agam sudah bergerak ini. Nah, ini memang Facebooknya ini ini. yang baru kami sampaikan. Ini yang kami sampaikan. Penyuluh Agam sudah oke ini. Sebenarnya 2 tahun 2023, 2024 masuk kita 2025. Tentunya karena ini sudah menghasilkan, sudah dilihat nyata baik itu terhadap produksi, baik untuk itu untuk ekonomi masyarakat kita, baik itu untuk juga lingkungan dan juga untuk kesehatan dari lahan-lahan kita. Nah, makanya tentu kalau tidak ada dukungan dari pemerintah, tentu gerakannya seperti itu aja John. Apalagi uang tak ada. Apalagi uang tidak ada. Kalau APBD kita itu kalau untuk mendukung tanaman pangan terutama padi itu tidak sampai 300 juta. Di luar gaji. Keluar gaji. Yang untuk Di ngurus kabupaten lain, tanaman pangan di itu aja. kabupaten lain kadang-kadang 200. Ya ada benih, kecil. ada Lebih kecil. racun, ya ada tidak sampai 300 juta. Bagaimana kalau kita bisa Nggak di provinsi tidak ada uang ini. seperti itu. Ya artinya di pertanian sangat mendukung, dan bentuk dukungan dari pertanian itu seperti apa tuh sekarang? Nah, itulah makanya kita mencoba karena ada peluang ketahanan pangan 20% dari Nagari. Dan John sendiri sering menyampaikan kepada saya, Arif, tolong manfaatkan itu, tolong itu, nyinyir beliau sejak 2 tahun terakhir ini. Nah, kebetulan pas tahun 2025 rekan kita, kebetulan ini adik saya juga nih, Bang Yos. Untuk berkoordinasi dengan beliau, apalagi menerima sesuatu hal yang pembaruan cukup cepat, kami tangkap ya. Sekali panggil, Pak An, mainlah ke kantor, kita cerita-cerita. Kalau cerita dengan ini, beliau menanggapi cepat. Nah, makanya kita langsung ketika itu, kebetulan pas momennya ya Pak An ya. Ya. Pas momennya ketika ada perubahan aturan ya. Ya. Ketika ada perubahan aturan yang mengharuskan kita musnah khusus. Musnah khusus. Nah, ketika itu kita lakukan. Dan semangat dari kawan-kawan kita penyuluh luar biasa. Luar biasa dia menyikapi itu. Dan memang ketika itu juga sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin melemahkan ya. Tetapi saya yakini ketika itu di depan Kadis TPMN ini, saya tidak ada anggaran yang penyuluh saya tetap kerja ini ya. Dan didukung oleh kawan-kawan kita penyuluh. Dan nyatanya hari ini itu semuanya bergerak. Kita boleh lihat saja. Ini kan udah perintah presiden ini. Ya. Apa lagi? Hah? Nggak ada lagi kekhawatiran. Sebenarnya apa itu sawah pokok murah itu kan label yang Dajon kasih. Itu kan semuanya itu kan penggabungan paket teknologi. Ingat Ya, kita Dajon. Itu sebuah kesisteman. Hah? Ya. Bungkusnya itu. Coba teranganlah Dajon sejak sawah padi tanam sebatang jajar lego. Mungkin Jajar Dajon lah lego, yang ya. pas. Sebenarnya itu agar apa kita lebih jelas mungkin bisa Bung Arif masih ingat. disampaikan. Waktu itu masih kuliah lah. Tahun 84 saya sudah bergerak ini. Dalam konteks bagaimana meminimalkan racun untuk penanaman. Ya, saya sudah mulai kerja itu. Baru kuliah kan tuh? Ya. Belum SMA lah. Udah bergerak. 84 saya sudah bergerak. Bergerak terus. Bagaimana hama ini bisa dikendalikan? Bukan diberantas. Kalau konsep racun itu memberantas itu. Dengan tukang-tukang semprotnya pingsan dibikin. Bukan itu, dikendalikan. Dengan soal pokok murah ini hama terkendali. Karena dia mampu menciptakan agroekosistem. Ini membuat hama tidak berkembang. Contoh keong mas. Kan tidak bergerak keong masnya di badan sawah. Saya bermain. Ya. Ya artinya Dia kan banyak di badan sawah. Artinya untuk gini, makanan itik kan. kita harus meyakini bahwa sawah pokok murah ini adalah kegiatan yang sangat bermanfaat. Artinya kalau kita potret dalam dana desa, ini kegiatannya sangat berkualitas dari sisi penggunaan dana desanya. Jadi bukan konteks merampok. Ini bagaimana nih ya? Menurut Pak Merampok. Jadi, Pak, ini bukan menarik. Ini dana bukan, kan banyak juga orang bilang ini dana desa diambil oleh pemerintah kabupaten, kan tidak seperti itu. Tapi bagaimana kita meningkatkan kualitas penggunaan dana desa ini? Ya, jadi seperti saya bilang tadi lah, semangat yang disampaikan oleh program sawah pokok murah ini, kalau kami fikir di DPMN, inilah konsep pemberdayaan murni. Ya. Ini konsep pemberdayaan murni. Jadi apa yang kami sampaikan? Tadi kita diskusi tadi, ada uang, tidak ada uang, ini jalan. Nah, sekarang kenapa kita hari ini berbicara ketahanan pangan loh? Kita bicara perut masyarakat kita ini. Nah, ini yang saya bilang, ini yang semangat yang sebetulnya dibawa oleh
Kepmen atau Permen lah namanya. Ini dia ini. Dan itu yang diungkapkan BPKP. Ini Ya? yang diungkapkan BPKP tadi. Yang saya bilang nih kepada Uda Arif nih. Dah, kalau ini yang disampaikan BPKP, tambah ada jambu sekilo dah. Ya kan rohnya itu. Rohnya itu. Masuk rohnya ini. Karena memang dana untuk itu memang larinya ke petani kita. Jadi tidak ada istilah ini dirampok, tidak ada dirampok. Nah, yang makanya tadi saya sering sampaikan. Karena banyak tanya, ini SPM ini masuk tidak dalam program ketambangan? SPM, saya ulang ini, SPM itu sawah pokok murah itu bagian terkecil dari ketahanan pangan. Ada di situ pemberian dan segala macam. Ini masuk di situ. Nah, ini makanya Jadi sawah pokok murah ini iya. membuat petani merdeka di sepiring sawah. Boleh nggak Anda beri nama? Gerakan merdeka di sepiring sawah. Tidak ada menentukan mau tukang pajak mau bantu mau enggak. Saya tidak butuh pajak. Tergantung. Tidak tergantung dengan pupuk. Tidak datang, Nggak, ya, nggak ada. Ini pupuk di Ukraina, orang perang di Ukraina. Masalah juga pupuk kita. Apa urusannya? Idealnya ke depan banyak kegiatan-kegiatan seperti ini nih. ya. Iya, Harapan saya begitu. Harapan saya begitu. Mudah-mudahan Pak Bupati ini semangatnya tidak pudur-pudur ini sama tidak padam-padam semangatnya. Insyaallah. Ya. Jadi kan banyak lagi. Beliau janji dulu bertani pokok murah. Ya, betul. Oh. Saya ingat itu banyak video bertani pokok murah. Ini kan baru bersawah. Bagaimana yang lain? Iya. Kita tanam cabai. Ya, problem-problem ketahanan pangan ini banyak di tingkat Cabai bawah. misalnya, bagaimana cabai pokok murah? Jangan pakai mulsa plastik, jerami dia pakai. Selesai. Berapa biaya terefisiensi? Oh, sangat besar efisien itu. Ini jerami dibeli, apa? Dibakar. Jerami dibakar untuk penutup cabai, bawang, Ya. dia pakai mulsa. Beli. Itu satu bulan 500.000 itu. Iya. Jadi ada bahasa Pak Bupati yang menarik. Yang hak kita ini hanya buah Jerami. jerami. Oh. Kembali kata. Jadi sebentar. Jadi saya 2 hari ini ada membaca postingan. Ini yang makin lebih semangat ini. Ada di medsos Facebook. Kenapa ada foto perempuan itu di iya. cover sawah pokok murah itu? Bukunya mana nih? Kenapa saya cerita itu? Itu kawan dari Jawa Tengah. Iya, jadi dia Dia minta kirim buku. ada bukunya. Jadi kalau udah dunia cerita dikira tentulah Ya. beliau. Ini saya cerita nih. Jadi kalau saya lihat ibu itu dia suaminya sakit, tidak punya uang, harus bekerja, harus cari nafkah. Ada setumpak sawahnya. Nah, dengan segala upaya dia coba. Karena orang sekitarnya sudah mulai bersawah. Iya. Mulai membajak. Dia tidak bisa, suaminya sakit. Nah, Ya artinya kan secara prinsip kegiatan ini pasti bermanfaat untuk pasti masyarakat. bermanfaat. Nah, Ada satu sangat lagi yang bermanfaat. mungkin kita tadi dikatakan, apalagi setelah suku murah. Nah, ini menarik nih apa ya? Mungkin dari juga nanti akan ikut bergabung. Sebentar lagi kita juga bagaimana dengan sistem menanam pekarangan juga ke situ juga. P2B. P2B masuk juga program ketahanan pangan kita. Didorong juga melalui dana desa. Iya. Terus apalagi rencana kita kawan-kawan DPM ini? Saya alhamdulillah nih saya diberi tim DPM yang luar biasa. Tangguh. Wah, luar biasa. Kalau ada Gunung Merapi mungkin ayo kita mendaki. Mungkin naki kita hari ini. Iya. Karena semangatnya kita di DPM mempunyai satu konsep, mempunyai satu pandangan, satu visi bagaimana mensukseskan program unggulan pemerintah daerah. Nah, kalau program unggulan Bupati ketika beliau mencalon, hari ini sudah menjadi program pemerintah daerah loh. Nah, bagaimana DPMN menjadi motor untuk mensukseskan itu. Nah, apalagi ke depan, ketika ini launching, kami cerita dengan Uda nih. Ketika tanggal 25 itu launching, apalagi berencana DPMN, bagaimana nanti setiap nagari dalam beberapa waktu kita membuat yang mana bumna untuk bibit benih, benih penangkar benih. Iya. Nah, itu nanti kita konsepkan Jadi, nanti ke bumna. penguatan bumna seluruhnya berjalan. Jadi ada semacam mata rantai yang dia terus berputar. Nah, bagaimana bumna itu ahli di Jadi situ. artinya gini, yang Kepmendes nomor 3 tentang penyertaan modal bumna ini tidak dilupakan Tidak juga. dilupakan karena itu Tetap dia aturan akan loh. diperkuat Karena kan. nanti tahun depan kita masuk ke Bumna. Nah, tahun ini hari ini kita DPMN mulai menyiapkan bagaimana Bumnanya, bagaimana evaluasi Bumna yang bagus. Kalau hari ini kita langsung masukkan sesuai dengan Kepmendes nomor 3, uang ke Bumdes. Siapa yang tanggung jawab ketika Bumdes tidak bagus? Nah, inilah kawan-kawan di DPMN saya luar biasa. Saya kalau bisa meminta biarlah enggak usah ganti-ganti lah staf saya itu. Itu aja lah. Termasuk kepala DPR namanya. Wah, itu urusan nanti lah itu. Ah, ini dah aja. Itu urusan Pak Bupati. Saya melihat ini, kebetulan ada ceritanya. Nah, makanya, wah berarti ini kisah nyata.
Nah, Dan untuk diketahui sekarang Ibu ini menjadi penggerak di kampung. kan. Ini kisah nyata. Di Solo Selatan. Nah, Solo Selatan ya. ya. Itu Jadi bukan ini. ya sedikit banyaknya tadi bahwa ini tidak melanggar, Oh, tidak. malah dapat dukungan dari BPKP. BPKP, dari yang di Bukit Tinggi KPPN ya. KPPN. KPPN juga dapat. Oh ya, dukungan. hari ini Pak ini tuh Hmm. beliau nih cerita nih ke kawan-kawan lain. Yuk, ayo belajar ke agam bagaimana keterampangan itu. Beliau tadi kami telepon pagi. Pak Kadis, Pak An, Pak Eko dia bilang ke saya kan. Nah, ini luar biasa. Saya sudah cerita loh ke kawan-kawan yang lain. Nanti saya minta kepada belajar ke Kabupaten Agam. Ya. Wah, ini bagi kita bukan untuk besar hati, tapi tentu ini menjadi tantangan lebih berat bagaimana mensukseskan program-program pemerintah daerah di masa-masa Oke, ini terakhir nih Pak An. Ya. Seruan permintaan ke Wali Nagari yang laksanakan hari ini seperti apa nih yang desa Pak pemerintah? Wali yang kami hormati, ini ada peluang diatur oleh aturan yang jelas, dieksekusi oleh kawan-kawan kita teknis di pertanian. Kita sudah konsultasi tadi barusan dengan Pak Bupati, Inspektorat, Pak Pertanian, Keterampangan, ke BPKP. Mereka mengatakan ini kita on the track. Dengan Inspektorat loh kita pergi, dengan BPKP loh. Nah, hari ini yang mungkin bisa jadi di lapangan masih ada pertanyaan. Yuk, 92 Wali Nagari, kita sama-sama mencari corongnya pemerintah bagaimana mensukseskan ini. Sudah pasti ada tantangan, sudah pasti ada pertanyaan, sama-sama kita belajar. Sama-sama kita belajar. Karena kita, nah ini saya bisa sampaikan dimanapun, ketika kita ingin berubah ke arah yang lebih baik, sudah pasti menggeser titik nyaman seseorang. Ketika titik nyaman itu kita geser ke arah yang baik, sudah pasti ada konflik. Pertanyaannya, mau tidak kita berkonflik untuk kepentingan masyarakat awak? Mau tidak kita agak sedikit berkeras angap, bakar yango, untuk mesejahterakan masyarakat Kabupaten Agam? Kita mempunyai bupati yang luar biasa, visi misi luar biasa, langsung ke sasaran kelompok tani, langsung ke keterampangan, diatur oleh Permendes, Kepmendes, didukung oleh BPKP, didukung oleh kawan-kawan kita di Inspektorat. Apalagi? Nah, memang tantangan kita merubah mindset. Nah, ini yang menjadi tantangan. Ayo, kawan-kawan di Nagari bersama-sama, ada Uda Joni hari ini sebagai pakarnya pencetus sawah pokok murah, ada Arif ini yang hadir dengan seluruh penyuluhnya. Ketika kita agak lupu-lupu ke ujung, lari ke Pangkal Cepek, tanya ke Uda Joni, tanya ke Arif. Kita sama-sama dengan DPMN. Intinya bagaimana dana desa itu memang langsung dirasakan oleh masyarakat, membawa perubahan di tengah-tengah masyarakat. Demikian enggak? Ini kalau Pak Arif ini jajaran pertanian dan lingkungan pertanian di Kabupaten Agam seperti apa ini? Jelas Pak? pasti. Ini tidak ada keraguan lagi. Jadi jajaran kami baik penyuluh PNS maupun P3K, apalagi PPS-nya, penyuluh swadaya, ini sudah dengan semangat yang luar biasa. Artinya setiap hari ini bergerak di lapangan. Mudah-mudahan dengan Dan terus pendampingan pertahankan semangat itu. pertahankan semangat itu. Dan ada yang menyatakan tidak ada masalah. Nah, tidak ada uang transportnya untuk menghadiri atau mendampingi SL? SL ini, tidak ada masalah. Jadi begitu semangat kawan-kawan dan mereka meyakini bahwa ini adalah salah satu perjuangan dan salah satu juga tugas yang amanah yang mendatangkan pahalanya. Itu seperti itu. Ini terakhir nih Pak Joni. Kalau Pak Joni untuk masyarakat Serabuan tadi ada akademisi, ada anggota dewan, ada pejabat juga nih. Ya, saya hanya mengimbau kepada kawan-kawan dari berbagai kalangan. Marilah kita dengan sadar bagaimana membangun ekonomi rakyat ini. Ini yang penting. Ya. Jangan halangannya dikemukakan. Kalau ada halangan, carikan jalan keluarnya. Ini ada pula pejabat mengatakan ini tidak bisa, ini tidak bisa. Yang bisa itu bagaimana? Harus kan dicarikan jalannya. Itu baru seorang pejabat. Ya. Nah, ini bukan hanya hambatan disampaikan lebih dulu. Kabar pertakut itu untuk apa? Pernah jangan jadi pejabat. Berjabatan mau, tapi tidak mau berkontribusi, tidak mau bersusah payah. Kalau Ini juga ada aneh-aneh aja. akademisi juga ada yang agak apa juga. Saya 3 tahun lalu udah minta ini akademisi kita ini. Tolong bukan kampus kita ini. Kampus. pertanian. Tolong tulis buku ini. Tolong riset. Kan begitu. Kalau faktanya sudah. Tapi
Tidak ada respon. Hah? Jadi mau apa lagi? Oke. Yang ini pasti jalan ini. Ya, oke. Karena pokok murah nih, orang serang tidur pun mendengar pokok murah bangun itu. Apa tuh yang murah? Hah? Jadi ini mah judulnya membangun orang tidur ini. Kalau masjid ada juga, tidak mau bangun berarti orang tidak tidur itu. Menjaga orang lalu memang payah. Nah, Yos. Oke, Bung Yos. Oke, terima kasih Pak An, Ya. Pak Arif Oke, dan Pak Yos. Joni atas dialog yang sangat menarik tadi ya, penuh pengetahuan dan penuh semangat untuk bagaimana kita bisa berbuat lebih baik untuk rakyat. Mulai dari jajaran terendah di masyarakat sampai jajaran tertinggi, termasuk masyarakat itu sendiri kan. Demikian kawan-kawan semua, sobat-sobat semua yang menyaksikan podcast hari ini. Semoga podcast ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua dan untuk kemajuan Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. John, Mesti, Bung Yos. Mayos. Ah.